Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di podcast DPRD Kota Yogyakarta, ruang dialog publik yang menghadirkan pembahasan seputar kinerja kebijakan peran DPRD di dalam pembangunan Kota Yogyakarta. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan, yaitu sinkronisasi, regulasi, dan anggaran Komisi B menjawab kebutuhan kesejahteraan rakyat di tengah tekanan fiskal. Kita tahu bahwa kondisi fiskal nasional dan daerah saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan hingga meningkatkan kebutuhan belanja publik. Nah, bagaimana Komisi B DPRD Kota Yogyakarta ini agar kebijakan ekonomi dan penganggaran tetap berpihak kepada rakyat? Untuk membahasnya lebih dalam, sudah hadir bersama kita narasumber dari Komisi B DPRD Kota Yogyakarta. Yang pertama Bapak Sofyan, Ketua Komisi B. Dan yang kedua Bapak Sigit Nurcahyo dari Komisi B Kota Yogyakarta. Terima kasih sudah berkenan hadir di studio podcast DPRD Kota Yogyakarta. Baik Pak Sofyan, kita mulai dari Pak Sofyan. Bagaimana menjelaskan gambaran kondisi fiskal Kota Jogja ini dan sejauh mana dampak terhadap kebijakan ekonomi kerakyatan di Kota Yogyakarta? Terima kasih Ketua. Untuk fiskal saat ini memang sebenarnya kalau kita bicara PAD kita itu pada kemandirian fiskal yang cukup bagus sebenarnya, cukup tinggi sebenarnya. Kalau kita bicara kemandirian fiskal, PAD kita itu sebenarnya cukup bagus. Hanya karena kebijakan nasional yang kemudian menjadikan transfer ke daerah itu menurun sebesar 186 miliar Pak Ketua. Ini yang menjadikan kondisi fiskal kita ini agak terganggu itu. Oleh karena itu antisipasinya kita di Komisi B berkoordinasi tentunya dengan teman-teman di Banggar, teman-teman di komisi yang lain A, B, C, D, kita sepakat untuk melakukan beberapa langkah-langkah antisipasi termasuk langkah rasionalisasi. Dan yang kemudian kita bisa lakukan lagi, bisa meningkatkan, teman-teman Komisi B didorong untuk bisa meningkatkan PAD kita. Nah, seperti itu Mas Sigit. Itu Pak Ketua. Mas Sigit? Ya, seperti tadi dikatakan Pak Sofyan, bahwa memang fiskal kita baru ada tekanan ya, karena memang ada pengurangan TKD kita Pak Ketua. Jadi memang kemudian kita perlu mendorong nih di berbagai OPD kemitraan kita di Komisi B tentu saja, karena rata-rata memang OPD penghasil PAD ya. Mitra kita ya. Mitra kita. Ya, jadi kita ini Komisi B. Komisi B. Iya. Jadi khususnya Komisi B ini punya dua sisi yang luar biasa, karena satunya sisi belanja, satu sisi boleh duit. Jadi sampai tadi sore pun kita berpikir bagaimana setiap receh itu masuk ke pendapatan asli kita, sehingga Gresek. Jadi tetap saja menetapkan prioritas utama, yaitu menyangkut ekonomi kesejahteraan, kemudian kinerja birokrasi, kemudian sumber daya manusia dan infrastruktur. Jadi walaupun tekanan fiskal memang cukup luar biasa karena ada 24% untuk transfer TKD itu, kita baru kemudian mendorong untuk bagaimana pendapatan daerah akan kita maksimalkan, dan potensinya saya pikir cukup banyak sekali sebenarnya yang bisa kita maksimalkan. Mungkin seperti itu Pak. Ya. Ini mengganggu nggak sih? Misalnya tadi ada tekanan karena transfer daerah dikurangi ya sekitar 186 miliar atau 24% tadi, ini mengganggu nggak dengan kebijakan pemerintah kota terhadap berdampak terhadap masyarakat di Kota Jogja ini? Jadi Pak Ketua, yang dilakukan teman-teman itu terutama awalnya di Banggar itu antisipasi itu supaya tidak mengganggu. Sehingga memang bagaimana kegiatannya tetap bisa dilakukan, karena kegiatan-kegiatan yang sudah dipilih itu sebuah kegiatan prioritas Pak Ketua, sehingga paling tidak mengurangi atau mengurangi volume, kemudian menunda. Tapi tetap ada itu ya. Di perubahan ya Mas Git ya. Betul. Itu Pak Ketua. Itu ada skala prioritas. Betul. Semua. Jadi memang ini dampak baiknya
bahwa akhirnya yang menjadikan kita itu betul-betul meres otak yang tadinya sudah prioritas dianggap di prioritas lagi gitu ya. prioritas lagi. Ya, baik. Berkaitan dengan prioritas tadi, Mas Sigit, ini Iya, kan siap. Komisi B ya, maaf, memastikan bahwa sektor UMKM, dalam hal ini misalnya bicara koperasi, ataupun koperasi merah putih yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat ini, apakah menjadi prioritas utama di dalam pengembangan perekonomian yang ada di Kota Yogyakarta? Ya. Sudah barang tentu kalau berbicara ekonomi kerakyatan, kita role modelnya pasti koperasi. Selama ini yang kemudian menjadi rujukan kita ya Pak Ketua. Jadi kenapa kemudian koperasi merah putih itu tetap menjadi prioritas? Ya tentu saja ini kemudian mencoba membangkitkan gairah ekonomi di wilayah paling bawah lah. Jadi ini kemudian karena ekonomi ini kan sifatnya sirkuler ya, dampaknya pasti akan bermultiplier gitu. Sehingga kita berharap dengan keberadaan koperasi merah putih tentu saja nanti ekonomi yang di tingkat paling bawah ini akan semakin berjalan. Tapi walaupun tantangannya juga sampai hari ini masih cukup banyak. Kelembagaannya, kemudian sumber daya manusianya harus kita tata, kemudian pendanaannya harus kita pikirkan lebih bagus lagi. Terus mereka akan beroperasi dengan metode apa atau produknya produk apa? Ini kan masih banyak dibicarakan, didiskusikan di 45 koperasi merah putih yang ada di Kota Yogyakarta. Dan hari ini kita mendorong untuk terciptanya ataupun terwujudnya BIMTEK untuk koperasi merah putih, Pak Ketua. Ya, baik. Role model koperasi merah putih menjadi role model. Di Kota Jogja ini ada sekitar 45 koperasi Dan 300 lebih ya koperasi yang sudah eksis di luar koperasi merah putih. Berapa Pak Sofyan koperasi merah putih ini yang sudah berjalan? Yang jelas yang jalan sudah firm ya, itu 8 yang firm. Yang preparing tapi belum running ada beberapa. Catatan kami ini yang sudah kita belum terkonfirmasi Pak Ketua, itu 22-an. 8 yang sudah running karena sudah running karena kebetulan koperasi ini salah satu basic kegiatan usahanya adalah di bidang batik. Nah, ini langsung dapat orderan dari pemerintah kota dengan pengadaan batik Segoro Amarto. Sehingga yang 8 ini praktis sudah running. Nah, kemudian yang lain ini kita melihat ada memang di sebagian besar di sembako sama sembako, logistik sama gas. Ya seperti itu. Kendala yang paling utama apa Mas itu? Kendala koperasi merah putih sebenarnya awalnya memang kita patut bersyukur Pak Ketua, karena awalnya kita masih mencari starting point-nya ya Pak Sofyan ya, bagaimana nanti keberlanjutan dari koperasi merah putih ini. Karena existing koperasi juga sudah ada sebenarnya di Kota Yogyakarta dan itu berjumlah 300 lebih. Gitu kan. Alhamdulillah ada Segoro Amarto Ribbon itu yang kemudian bisa merunningkan 8 koperasi ya Pak. Merah putih yang sudah ada dan punya orderan. Nah, kemudian yang menjadi tantangan ke depan adalah kemudian itu tadi kelembagaannya. Kelembagaannya saya pikir harus kuat. Kemudian bagaimana kelembagaan dan SDM ini melihat potensi di wilayahnya masing-masing. Jadi misalkan tadi tercetus ada yang wilayahnya sembako, ada kemudian misalkan ini air Jogja juga bisa kemudian didistribusikan lewat koperasi merah putih. Sehingga dengan BIMTEK yang kita selenggarakan, kita berharap nanti akan lebih memudahkan, akan lebih memuluskan bagaimana. Pada prinsipnya kendala itu belum kelihatan sangat urgent gitu belum ya? Mungkin menambahkan Mas Sigit tadi, kendalanya itu pertama adalah mindset. Hadirnya koperasi ini kan sebagian besar para pengurus ini kan migrasi dari koperasi yang sudah ada di tingkat kelurahan, organisasi sosial di tingkat kelurahan. Mereka basicnya, mindsetnya masih bergerak di bidang sosial. Sementara kita bicara koperasi merah putih itu memang di formatnya adalah
bisnis, koperasi bisnis. Berbeda ini. Jadi ini organisasi sosial, para pengurusnya, kemudian mereka bermigrasi di sebuah organisasi baru, organisasi bisnis. Mindset-nya harus dirubah. Seperti itu. Jadi sih campuran, mindset-nya sosial, sehingga ya rodo lelet, mohon maaf Pak Ketua. Sehingga memang kita harus dorong bagaimana mindset ini berubah dari yang sosial, mindset-nya sosial harus ke bisnis. Polanya harus seperti itu. Pokoknya bisnis dan bisnis, golek untung dan untung. Nah, lain tadi sampaikan Mas Sigit tentang kendalanya. Yang pertama itu memang secara organisasi. Organisasi tadi otomatis kan mindset, yang kemudian organisasi harus kita kuatkan dulu. Penguatan kelembagaan. Langkah pertama yang harus dilakukan karena pembentukan ini kan penduduk semua ya. Massal. Kejar tayang semua Mas Kid ya. Pembentukan Koperasi Merah Putih dari sisi ada kekurangan tapi positifnya banyak. Itu cepat pembentukannya 45 secara masif cepat terbentuk, tetapi kesiapan secara kelembagaan itu memang belum kuat. Ini jujur harus dikuatkan dulu melalui Berarti ada beberapa penguatan kelembagaan. ya. Dan lagi Pak Ketua, kami menyarankan selama ini kan mindset-nya hanya, mohon maaf, sriwing-sriwing dengan hadirnya dana pinjaman, dana yang dari dana antara 3 miliar. Himbara. Seperti itu, pinjaman. Mindset-nya ini mereka kan tadinya masih bahwa soal itu hibah. Ini dia pinjaman loh, Iya. 6% loh ya itu. Harus risikonya kalau 1 Mengembalikan miliar loh ya. itu ya 60 juta satu tahunnya. Itu kan risiko-risiko yang mereka belum siap dengan hadirnya seperti itu. Makanya teman-teman Komisi B memberikan dalam konteks pengawasan supaya tidak terjadi antisipasi hal yang tidak diinginkan. Satu-satunya cara adalah bagaimana menguatkan pengembangan ini yang tadi maksudnya sosial ke bisnis, dan lagi kegotong royongan harus memperbanyak anggota dulu. Jadi itu salah satu cara kita untuk menggalang dana itu, targetnya kalau kelurahan itu paling enggak 1.000 anggota. Satu kelurahan Merah Putih, teman-teman Komisi B ya, melakukan kajian, ini paling tidak Koperasi Merah Putih harus bisa merekrut anggota baru itu sebanyak 1.000. Dengan 1.000 itu kan peng 100 Pak. Ya, dan ini tugas berat teman-teman di Komisi B karena mindset masyarakat ketika itu bicara tentang 3 miliar dana himbara ini kan sepakat bahwa mindsetnya ini masih ada hibah. Ini hibah. Yang ya. ini Seolah itu dancaan. Iya, Pemberdayaan, ini bukan, hutang. bukan, ya. di sini. Padahal ini hutang. Hutang yang punya kewajiban untuk Mengembalikan. Nah, sementara mengembalikan ini kan agak gimana ya. Satu hal lagi. Biasanya pinjam. Baik, kita selesai tentang koperasi. Koperasi terus ya. Sekarang begini Mas Sigit, dalam menyinergikan kebijakan regulasi dan penganggaran, ini kan tadi mengatakan bahwa Komisi B ini selain mengeluarkan, tapi juga bagaimana mendapatkan kira-kira ini. Nah, agar tetap berpihak dalam konteks regulasi ini, agar berpihak kepada masyarakat yang berpenghasilan kecil. Ini menurut Mas Sigit bagaimana? Oh ya, oke, terima kasih Pak Ketua. Regulasi yang dibuat oleh pemerintah sebenarnya dalam konteks retribusi dan pajak daerah itu kita baru membahas dan alhamdulillah juga sudah running gitu terkait dengan Perda nomor 10 tahun 2023 itu pajak dan retribusi daerah. Jadi itu menjadi payung hukum. Jadi ketika ada ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, tentu saja juga ada insentif pajak, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Jadi itu namanya kriteria kita namanya MBR Pak Ketua, masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi untuk masyarakat berpenghasilan rendah itu menurut Perwal nomor 84 tahun 2024 itu bebas 100% BPHTB Pak Ketua. Kemudian itu untuk kepemilikan pertama, tapi bukan untuk investasi Pak Ketua. Karena investasi kan kedua ketiga bisnis itu beda. Jadi untuk kepemilikan pertama itu diperbolehkan untuk 100% pembebasan BPHTB. Kemudian juga ada pengurangan BPHTB dengan kriteria-kriteria tertentu. Jadi walaupun memang kita dalam konteks untuk menggenjot pendapatan, tapi untuk wilayah-wilayah kesejahteraan sosial ini tetap harus ada kebijakan tertentu dan khususnya Pak Ketua. Jadi itu salah satu contohnya, di samping bahwa memang kita juga berpikir tadi dalam pembahasan dalam konteks pendapatan pun artinya
akhirnya menemukan beberapa potensi yang juga bisa dimajukan dan didorong untuk menjadi pendapatan baru. Begitu Pak Ketua. Ya. Sofian, monggo. Tambahnya tadi sampaikan Mas Kit, tambahnya ini langkah-langkah pendampingan. Kita mendorong langkah-langkah pendampingan bagi para pelaku ekonomi lemah ini, Pak Ketua. Sehingga salah satunya adalah akses channeling. Itu yang bisa kita bantu mengakses channeling ya untuk salah satunya menjadikan apa namanya bapak angkat. Istilahnya apa Mas Kit? Apa? Pokoknya bapak angkat lah. Ya cari menggolek channel bagi para pengusaha ekonomi lemah, bapak-bapak angkat menjadi mereka bisa mengangkat kelas mereka gitu. Kemudian tentunya kita juga stimulasi ya bantuan. Nah seperti itu ya, aksesnya juga akses permodalan. Nah itu bisa kita lakukan. Langkah-langkah yang lain yang kita dorong teman-teman mitra kita di Bank BPD dan Bank Jogja itu ada program yang memang keberadaannya kepada UMKM. Sebagian penyertaan yang komitmennya kan sebagian besar Mas Gitu ya. Sebagian besar 75%. Untuk pemberdayaan UMKM. Seperti itu Pak. Ya. Ketua. Baik, sekali lagi Pak Sofian, di dalam program ekonomi kerakyatan ini apa yang menjadi tantangan terbesar Komisi B di dalam menghasilkan program-program yang tepat sasaran. Jadi tidak saling tindih antara program yang satu dengan program yang lain. Karena kan Komisi B ini komisi yang kreatif kan bagaimana menurut Pak Sofian? Ya memang di periode kami Pak Ketua, mohon maaf, ini kita mempunyai komitmen yang sama-sama melihat bahwa memang ada tumpang tindih di antara mitra-mitra kita, terutama dalam pemberdayaan UMKM. Contoh, Dinas Perdagangan itu juga ngurusi UMKM. Ya tidak salah, tetapi untuk efektivitas, kemudian dari teman-teman komisi memisah. Ya, contoh yang selama ini pameran PRJ yang diampu oleh Dinas Perdagangan untuk mulai tahun depan, ini nanti akan diampu oleh Dinas UMKM. Semua satu pintu terkait dengan pemberdayaan UMKM, satu data ada di UMKM. Tidak boleh semua melakukan pendataan, termasuk pariwisata, Pak Ketua. Pariwisata juga ada irisannya untuk kegiatan UMKM. Jenengan boleh melakukan kegiatan terkait dengan UMKM, tapi datanya harus minta Dinas PKU. Ngaten Pak. Ini gimana Mas? Menambahkan dari Pak Sofian tadi, memang kalau berbicara Kota Yogyakarta itu yang paling utama dan prioritas itu pasti pariwisatanya dulu, ya kan. Nah, pariwisata ini akan turun nih. Karena kunjungan pariwisata kita menurut data yang kita peroleh setiap tahunnya hampir 11 juta. Iya, hampir 10 sampai 11 juta. Hampir 11. Nah, ini kan yang akan menggerakkan wilayah ekonomi kita. Termasuk nanti berbicara UMKM, berbicara wilayah, berbicara destinasi wisata, berbicara apapun juga lah. Jadi hari ini memang kemudian kalau kita keberpihakan terhadap kesejahteraan, tentu saja kita harus kemudian mengkolaborasikan dan mensinergikan OPD-OPD terkait. Satu yaitu regulasinya, tentu saja harus ada yang lebih baru. Kemarin kita baru membahas untuk UMKM ini kan regulasinya terakhir 2011. Ini kan sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman, misalkan dengan digitalisasi dan kemudian perubahan perilaku konsumen misalkan seperti itu. Kemudian di pariwisata Risparda kita juga berakhir di 2025. Nah, itu kan roadmap kira-kira 10-20 tahun ke depan tentang pariwisata Kota Yogyakarta itu mau seperti apa. Terutama juga kemudian menyiapkan kelembagaan kampung wisata di Kota Yogyakarta. Karena kan nun sewu karena ada rasionalisasi anggaran, jadi event-event mungkin beberapa ya. Jadi bagaimana ada dua hal menurut saya Pak Ketua. Bagaimana kebijakan ini berpihak kepada kesejahteraan dan kemakmuran, kemudian high impact-nya Pak Ketua. Jadi presisi untuk memberikan kebijakan yang kepada rakyat itu harus benar-benar terjaga. Pada prinsipnya sepanjang kebijakan itu untuk masyarakat, maka teman-teman Komisi B akan mendorong. Gas, ya. Jadi kembali ke Pak Sofian tadi. Siap. Berkaitan dengan pendapatan asli daerah ya. Adakah kawan-kawan Komisi B ini mempunyai, kan ini sudah
tercantum kira-kira pendapatan daerah asli daerah itu ini. Nah menurut Pak Sofyan sebagai ketua komisi, adakah inovasi atau ide gagasan untuk menambah PAD ini kira-kira begitu? Ya, siap. Ada celah apa yang untuk menambah PAD kira-kira? Kami masih melihat gini Pak, pertama pengelolaan pajak kita belum optimal. Jadi itu apa namanya yang jelas dengan bagaimana caranya untuk mengoptimalisasi pajak kita ya data. Jadi objek pajak belum semua tergarap ya itu objek pajak. Jadi data nomor 1 Pak. Itu kita pengen data. Apa yang dilakukan dengan kalau saya potong dulu Pak Sofyan bicara tentang data. Apa yang sudah dilakukan Komisi B untuk supaya data ini menjadi lebih baik di dalam proses penanganan pajak tadi? Nah, saat ini sudah dilakukan pendataan oleh BPKAD. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Dan itu diupdate terus. Itu pendataan, Pak. Kemudian sistem digitalisasi. Jadi selama pemungutan pajak itu masih manual, itu resistensi kebocorannya tinggi, Pak Ketua. Oleh karena itu, digitalisasi itu mutlak harus sampai ke tingkat pemungutan parkir. Itu juga harus dilakukan langkah-langkah digitalisasi. Jadi yang ketiga adalah diversifikasi, nggih. Nah. Nggih, jadi kita berikhtiar, kita mendorong BPKAD ya untuk melakukan langkah-langkah tadi diversifikasi ya, terhadap sumber-sumber pendapatan baru, tidak hanya yang apa itu kira-kira? Apakah gagasan apa itu dari Komisi B? Sumber-sumber pendapatan baru itu kira-kira apa, Pak? Ya, kita harus tidak hanya mengoptimalkan apa yang sudah ada. Iya, betul. Jadi kan aset-aset kita yang kita miliki hanya nyewake, belum diolah. Kita masih melihat BUMD kita itu yang tadinya, mohon maaf, itu hanya bergerak itu harus seperti, mohon maaf, di Jogja Tama Wisesa. Itu yang selama ini, mohon maaf, di antara BUMD kita ini yang paling kedodoran sendiri Pak Ketua. Oleh karena itu salah satunya adalah karena ini holding ya. Holding Pak di Jogja Tama Wisesa. Kita dorong mempunyai usaha inovasi usaha baru, dan ini sudah proses berjalan di Jogja Tama Wisesa ini yang tadinya memang defisit terus, ini paling tidak sudah bisa membiayai dirinya sendiri. Ini tahun ini sudah bisa membiayai sendiri, tahun depan sudah memberikan PAD kita. Ini salah satu upaya inovasi dari Jogja Tama Wisesa yang tadinya seolah-olah hanya diam di tempat, tapi sekarang dia sudah melakukan sport tourism. Jadi di sana itu menjadi pusat, salah satu adalah sport tourism. Ya, baik, terima kasih Mas. Ada tambahan? Ya, tambahannya begini Pak. Jadi kalau lihat postur PAD kita, itu kan paling utama itu tetap di wilayah pajak perhotelan. Ya. Nah, saya spill ya Pak Ketua, bahwa kita ini kan punya sekitar 1080 hotel. Ya. Dan yang sudah menggunakan tapping box berapa kemarin Pak Ketua? 400 sehingga gapnya itu masih tinggi sekali sebenarnya. Kalau 1000 dikurangi 400 masih ada 680-an ya. 608 lah ya. 608 ya. Nah, dan itu memang dari potensi penerimaan pajak kita untuk pajak hotel dan restoran PBJT itu kan 50% lebih ya. Itu yang kemudian akan kita bagaimana pengadaan misalkan tapping box-nya. Itu di semua hotel yang ada di Kota Yogyakarta wajib misalkan seperti itu. Karena ternyata signifikan sekali untuk penerimaan pajak kita. Kemudian untuk retribusi parkir Pak Ketua. Retribusi parkir ini kan tadi menambahkan sedikit Pak Sofyan masih manual. Sehingga potensi kebocorannya itu masih sangat tinggi. Karena tadi data yang sudah diberikan ke kita dari BPKAD itu ternyata day by day-nya setiap harinya lewat yang 10 titik, baru 10 titik katanya di Yogyakarta ini yang sudah menggunakan sistem QRIS. Pilot project. Nah, itu ternyata belum signifikan. Nah, inilah kemudian bagaimana digitalisasi di wilayah parkir misalkan, retribusi parkir. Saya pikir dua itu
pasti akan cukup signifikan untuk Gerak. memompa Nggih, pendapatan terima kasih kita. Mas Sigit. Jadi ini berkaitan dengan inovasi kebijakan, tetapi apakah teman-teman Komisi B mempunyai ide atau gagasan baru yang bisa menambahkan PAD ini? Karena kalau tadi apa yang disampaikan Pak Sopyan maupun Sigit kan, ini justru masyarakat bertanya-tanya, kenapa kok ini ada 1080 hotel, tapi baru 400 yang pakai dipasang. tapping box gitu loh. Sehingga ada gap yang sangat tinggi. Nah, ini apakah ini disengaja atau ini para pengusaha hotel yang tidak mau atau bagaimana? Monggo, Pak. Keterbatasan alat. Nah, jadi ini memang kita dorong selama ini loh kok enggak Sejak tahun berapa itu? Sampai terakhir memang ini kendalanya adalah pengadaan alat. Kendalanya adalah pengadaan. Selama ini kan alat disupport oleh BPD. Nah, ini kita akan dorong BPD. Memang tidak mudah, artinya ini juga katanya dengan hitung-hitungan rupiah Pak Ketua. Gitu, karena ini sewa. Nah, kita akan mendorong BPD untuk menambah fasilitasi tapping box di Kota Yogyakarta sehingga yang Berapa tapping box itu harganya? 300-an. 200 sampai 300 juta ribu. Satu Dengan bulan. pemeliharaan tentu saja. 1 bulan Pak Ketua. 1 bulan 300.000. Iya, 1 tahun ngepingki sejumlah 600 sekian ya Pak Ketua. Tetapi insya Allah lah nanti kita mendorong ya Mas Sigit. Terima kasih Pak Sopyan. Terus kembali ke Mas Sigit, sejauh mana Komisi B mendorong digitalisasi dan kolaborasi ini di dalam kemitraan untuk memperluas akses permodalan bagi UMKM dan koperasi ini? Oh ya, tentu saja kalau berbicara permodalan bagi koperasi atau UMKM itu sangat banyak Pak Ketua. Jadi di samping tadi Pak Sofyan juga sudah ngendika tentang kita punya BUMD yang memang kita arahnya kebijakan dari sisi permodalan itu menetapkan untuk sebagian besar penyertaan modal kita harus berpihak pada UMKM termasuk pada koperasi. Kalau koperasi ini kan memang apalagi KMP ini wilayahnya di wilayah himpunan bank negara ya. Tapi kalau kemudian kita berbicaranya di wilayah permodalan itu banyak sekali. Kemudian di wilayah yang lain itu ada lagi kalau kita berbicara digitalisasi ada vintage itu kita banyak finansial teknologi. Jadi tidak hanya bisa mengakses di BUMD tapi mengakses di wilayah swasta pun banyak sekali. Tapi kemarin ini menariknya begini Pak Ketua, saya sempat berdiskusi dengan kepala bank-bank, kepala BPD atau kepala Bank Jogja. Memang sekali lagi persoalan kita ini bukan kembali lagi pada modal, tapi lemasarke pripun, kan gitu. Kalau pasarnya terbuka, modal itu pasti insya Allah lah, pasti akan hadir, akan lebih mudah. Nah, betul. Kalau pas nek ra iso ngedol arep digawe modal ajeng nggih napa. Sehingga kalau berbicara wilayah BUMD tentu saja UMKM, koperasi itu harus bankable kan begitu. Jadi yang kita genjot ini adalah kemudian forum-forum pentaheliknya. Bagaimana koordinasi antara UMKM, pemerintah, swasta, kemudian bagaimana menciptakan pasar begitu kan. Ben iso dodolan, tidak hanya adang-adang. Nah, itu kalau itu selesai, permodalan sudah kita siapkan, Pak Ketua. Apa yang dilakukan Komisi B dengan tadi ketika masyarakat UMKM ini atau Bank BUMD ini kan mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada persoalan dengan permodalan, tetapi persoalannya adalah after mau bagaimana kira-kira. Sekarang langkah-langkah apa yang dilakukan Komisi B? Langkahnya adalah mengefektifkan keberadaan namanya pendamping. Jadi pendamping inilah kunci. Kapan si UMKM itu layak untuk didampingi? Nah, bukan layak untuk mendapatkan modal atau belum. Jadi adalah kuncinya pendamping ini. Nah, jadi kebanyakan salah kaprahnya teman-teman yang baru mau memulai, wes don jaluk modal itu tidak benar. Yang benar adalah ketika sebuah UMKM sudah pada posisi berdaya, mandiri, kemudian dia membutuhkan omset, sudah mandiri selama 3 tahun berturut-turut, terbukti dia bisa bertahan, ya, kemudian sudah ngomset, nah ini udah namanya mau naik kelas sih, sudah ngomset dia butuh, aku sehari atau 1 bulan ini ngomsetnya sekian, aku butuh modal karena sebenarnya permintaan itu sekian, kan gitu. Nah, ketika si UMKM itu sudah betul-betul ada demand, ya,
kebutuhan terhadap omset tadi, itulah hadir yang namanya modal baru datang. Itu sebenarnya di situ Pak Ketua. Nggih. Tapi kuncinya adalah pendampingan. Baik, ini kalau boleh berpendapat ini. Siap. Silakan. Pak Ketua, UMKM sampai ini, nambah tokna iki. UMKM ini kan berada di grade zona nyaman sebenarnya. Karena merasa dirinya ketika saya bicara UMKM, berarti saya akan mendapatkan permodalan itu. Tetapi ketika dia mau bicara menjadi seorang pengusaha, berarti dia akan bagaimana caranya saya akan mengembangkan itu, naik kelas itu. Maka sebaiknya pendampingan ataupun sesuatu yang bisa disampaikan ke UMKM, jangan bicara hanya UMKM, tapi bagaimana bicara naik kelas menjadi seorang pengusaha, entrepreneur, bisnismen, kira-kira begitu. Iya, setuju Pak. Baik, sekarang dilanjut Mas Sigit. Siap, Ketua. Terkait dengan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik itu tadi, khususnya di sektor ekonomi kerakyatan. Pengawasan seperti apa yang dilakukan teman-teman komisi? Ya, dengan OPD mitra kami, OPD penghasil dan OPD belanja gitu ya, itu kita sudah melakukan pengawasan secara berkala. Karena ini memang tupoksi kami ya, pengawasan dari anggota dewan gitu kan. Dan kita sudah akan mencermati setiap 3 bulan itu laporannya seperti apa. Itu yang kemudian pertama itu yang kita lakukan. Dan tentu saja partisipasi masyarakat juga kita harapkan di sini ya. Karena misalkan menyangkut pajak itu sekarang sudah online gitu kan. Jadi pantauannya setiap saat itu sudah bisa dilihat oleh masyarakat. Real time. Ya, real time-nya sudah ada, sehingga kalaupun misalkan masyarakat itu melihat ada indikasi-indikasi tertentu, silahkan kami membuka ruang-ruang untuk bisa melaporkan kepada kami, terutama karena kami memang diamanahkan untuk mengawasi penggunaan dana publik ini, terutama untuk sektor ekonomi kesejahteraan, Pak Ketua. Gimana Pak? Iya, jadi nambahkan Mas Sigit, kita pengen nanti BPKAD ini bisa melaporkan kepada publik, tidak ke data ya. Komisi B, itu capaian real time pajak yang diperoleh atau sumber pendapatan PAD. PAD-nya harus real time, dipasang salah satu belum. Ini kita dorong, kita pengen satu. Kapan rencana? Tahun ini. Kita dorong tahun ini. Pak Ketua, saya pengen ada layar besar di kantor pos di sudut-sudut kota, neng Tugu, Nah, 2 titik aja, atau neng Gramedia, yang di situ Pendapatan melaporkan pajak gitu ya. PAD kita real time. Nah, seperti itu. Nah, soal akuntabilitas, itu kan ada proses auditing. Kemudian juga dilaporkan penggunaan anggaran sekian itu untuk ini. Ya, Pak. Betul. Ya, baik, terima kasih Pak Sofyan, Pak Sigit. Jadi saya kira begini, berkaitan pendapatan pajak yang dilakukan atau memungut dari berbagai sektor, ini saya pikir tadi kawan-kawan Komisi B seharusnya segera untuk melaksanakan action untuk salah satunya adalah tapping box tadi yang 1080 hotel baru sekitar 400. Iya. Paling tidak minimal ada progres ke 70%. Siap. Sehingga PAD ini bisa didapatkan lebih dari, sehingga tekanan-tekanan kepada masyarakat kecil untuk supaya kita tidak menjadi salah satu yang memungut pajak kepada masyarakat. Siap. Di paling itu. Baik, terakhir Pak Sofyan, apa pesan dan harapan Komisi B kepada masyarakat agar terlibat aktif di dalam memperkuat ekonomi lokal di tengah tantangan fiskal seperti saat ini? Ya, pesannya adalah Pesan dan pesan terakhir. pesan kami, ayo seluruh warga masyarakat, Yogyakarta ini adalah kota pariwisata. Ya, gudangnya orang-orang yang berseni dan berkreatif. Oleh karena itu jangan sampai ketinggalan, manfaatkan Kota Jogja sebagai kota pendidikan, kota pariwisata. Kita harus selalu mencari inspirasi, harus kreatif untuk mencari peluang bisnis. Nah, dengan kita kemudian mendapatkan sebuah peluang, ambil peluang, segera ambil peluang, kemudian jangan kemudian kita harus bergerak mencoba peluang itu, ya, kemudian kita bergerak menjadi salah satu pengusaha UMKM. Satu usaha UMKM untuk bisa naik kelas, satu angkringan untuk bisa naik kelas Pak Ketua, kita harus punya impian punya 25 angkringan.
satu angkringan sehari untung 200.000, sehari kalau 25 angkringan 500. itu namanya naik kelas. Jadi orangnya masih mentalnya angkringan, maaf, kita pengusaha angkringan tapi mesanya itu pengusaha besar. Pengusaha besar. Punya 50 angkringan, 100 angkringan, 1000 angkringan, itu namanya naik kelas. Silakan Mas Sigit. Menarik Pak Ketua ya Pak Sofyan. Memang pola konsumen kita sudah berubah nih. Ya kan, kalau dulu kita itu beli barang atau beli sesuatu itu kan datang ke tempat, ke lokasinya. Sekarang itu kita mager aja bisa beli jadi. Ini orang-orang yang Ya, ini memang budayanya sudah berubah dan bagaimana kemudian generasi kita rebahan. menyongsong perubahan itu. Iya, Ini Mas. penting. Bukan generasi perubahan, generasi rebahan. Generasi Tapi dawetnya banyak sekarang itu. Sehingga ada yang perlu kita rubah juga tentang pertama mindset, perilaku, terutama pada masalah-masalah kewirausahaan, masalah-masalah entrepreneur. Jangan sampai kita tertinggal. Karena sudah berubah, digital ini luar biasa. Jadi kita ini mungkin duduk di sini sudah bisa dilihat dari Amerika ini sekarang ya kan. Artinya bisa memasarkan Ayo pun bisa ke luar negeri. Sehingga ini yang kemudian perlu disadari oleh masyarakat Kota Yogyakarta, bagaimana kemudian perubahan ini direspon secara bagus, secara positif. Monggo, ayo kita rubah UMKM kita untuk lebih mandiri, lebih ke naik kelas, menjadi entrepreneur sejati. Begitu mungkin Pak Ketua. Baik, pesannya. luar biasa dari obrolan kita hari ini. Kita bisa menjadi tahu bagaimana Komisi B DPRD Kota Yogyakarta berperan penting di dalam menjaga keseimbangan antara kebijakan ekonomi, efisien fiskal, dan kesejahteraan masyarakat. Mulai dari dukungan terhadap UMKM dan koperasi, hingga inovasi kebijakan yang membuka ruang kolaborasi dan transparansi publik. Terima kasih banyak kepada Komisi B Kota Yogyakarta atas waktu dan penjelasannya yang sangat inspiratif. Semoga podcast ini bisa memberikan pemahaman lebih luas tentang bagaimana DPRD bekerja dan mendukung kesejahteraan rakyat meskipun dalam keterbatasan fiskal. Jangan lupa untuk terus ikuti podcast DPRD Kota Yogyakarta, karena dari sini kita bisa belajar langsung bagaimana kebijakan publik bekerja untuk kita semua. Saya Wisnu Sabdono Putro pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya podcast DPRD Kota Yogyakarta. Salam transparan, akuntabel, dan berintegritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.